Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Irawati, salah satu dosen manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Kali ini kita akan belajar mengenai definisi ilmu ekonomi. Jadi perlu kita tahu ya bahwa definisi ilmu ekonomi itu sangat penting bagi manusia untuk mengelola sumber daya yang sifatnya terbatas atau langka agar dapat kita gunakan secara efisien. Adapun ilmu ekonomi ini terbagi dua, makroekonomi dan mikroekonomi. Kalau mikro ini skala kecil, kalau makro skala besar. Nah, selanjutnya faktor-faktor penggerak ekonomi itu apa saja? Di sini saya menjelaskan ada 4 faktor. Masih banyak sih faktor lainnya, tapi lebih jelasnya bisa dilihat di sini. Saya hanya menjelaskan 4 faktor. Yang pertama adalah kebutuhan ekonomi sifatnya tidak terbatas. Yang kedua, kelangkaan atau scarcity, keterbatasan gitu ya. Ketiga yaitu pilihan atau opportunity cost. Nah, jadi di sini opportunity cost di sini maksudnya adalah biaya kesempatan. Nah, yang keempat adalah konsep ekonomi yang dimana kita bedakan menjadi kebutuhan dan juga keinginan. Jadi diusahakan di sini faktor keempat adalah kita selalu memenuhi kebutuhan dulu, kebutuhan ekonomi kita. Lalu jika kita menginginkan sesuatu yang lain boleh setelah kebutuhan ekonomi kita itu terpenuhi. Jadi seperti itu ya. Sebenarnya banyak faktornya sih, yang saya jelaskan di sini hanya 4. Oke, selanjutnya adalah 10 prinsip-prinsip ilmu ekonomi. Tentu kita akan pelajari prinsip ekonomi ya. Apa saja ya 10 prinsip ekonomi itu? Yang pertama adalah orang menghadapi trade-off. Jadi saat seseorang ingin memperoleh atau melakukan sesuatu, dia harus siap untuk merelakan atau menyerahkan tujuan hal lainnya. Nah, misalnya ya, kalian nih sebagai mahasiswa tentu memilih bahwa saya ingin kuliah atau langsung cari kerja. Saya ingin main atau tidur siang, seperti itu. Jadi di sini tuh orang selalu menghadapi trade off, bisa saja dengan efisien atau equity. Terus prinsip yang kedua adalah orang mempertimbangkan opportunity cost. Seperti yang dijelaskan tadi pada faktor penggerak ekonomi ya, ada namanya biaya kesempatan. Misalnya bagi mahasiswa opportunity cost-nya adalah upah yang mungkin diterima saat dia bekerja atau tidak kuliah. Nah, gitu. Terus prinsip yang ketiga, orang berpikir tentang margin. Margin di sini nilai perubahan, misalnya manfaat atau biaya dari kondisi awal akibat suatu kegiatan atau keputusan tertentu. Orang akan menjalankan usaha atau kegiatan jika marginal benefitnya lebih besar dari marginal cost-nya, gitu. Terus prinsip yang keempat adalah orang merespon insentif. Insentif di sini maksudnya sesuatu yang akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi misalkan ya, seperti sekarang BBM kan lagi mahal, karena biasanya sebelum BBM itu naik kita selalu pergi ke rumah teman tiap sore atau pergi futsal. Tapi karena BBM sudah mahal, makanya kita merespon suatu insentif dengan cara menghemat BBM. Bisa saja dengan jalan kaki, gitu ya namanya ya, insentif, merespon insentif. Selanjutnya prinsip yang kelima adalah perdagangan memberikan keuntungan. Jadi setiap orang tidak bisa mencukupi kebutuhannya dengan cara sendiri. Mereka butuh barang yang dihasilkan pihak lain atau negara lain. Sehingga di sini setiap orang juga punya spesialisasi masing-masing dari setiap negara, gitu. Prinsip yang keenam adalah aktivitas ekonomi terorganisir dengan lebih baik dalam pasar. Perlu kita tahu bahwa Bapak Adam Smith, Bapak ekonomi kita, pada bukunya The Wealth of Nation mengatakan bahwa suatu pasar antara perilaku produsen dan juga konsumen tercipta tanpa adanya campur tangan pemerintah atau invisible hand. Ini yang paling paling terkenal gitu teorinya. Jadi dimisalkan bahwa tidak ada campur tangan pemerintah dalam suatu pasar. Prinsip yang ketujuh, campur tangan pemerintah dapat meningkatkan outcome atau pendapatan dalam pasar. Tidak semua juga ya tanpa ada campur tangan pemerintah, karena bisa saja suatu pasar terjadi yang namanya kegagalan pasar. Disinilah campur tangan pemerintah. Contohnya pada saat terjadi eksternalitas atau dampak tindakan ke orang lain, lingkungan sekitar. Misalnya polusi akibat dari limbah dari perusahaan tersebut. Di sini ada campur tangan pemerintah, bagaimana dia memberikan kompensasi dari orang tersebut. Prinsip ke-8 adalah
Standar hidup tergantung produktivitas suatu negara. Jadi produktivitas adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan setiap jam kerja. Bisa ditingkatkan dengan pendidikan dan juga teknologi. Semakin tinggi produktivitas, semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan. Bila produktivitasnya tinggi, semakin banyak barang yang dihasilkan, otomatis pendapatannya semakin meningkat. Pada saat pendapatannya meningkat, gaji yang meningkat, standar hidupnya juga meningkat, gitu ya. Prinsip yang ke-9 adalah jika uang yang beredar terlalu banyak, terjadi namanya inflasi. Inflasi ini kenaikan harga secara terus-menerus. Salah satu penjelasan mengapa terjadi inflasi adalah karena uang beredar terlalu banyak. Gitu. Terlalu banyak karena melebihi dari pertumbuhan ekonomi, gitu, seperti itu ya. Jadi inflasi ini dalam suatu negara itu merupakan penyakit, gitu. Prinsip yang ke-10 adalah ada trade-off antara inflasi dan tingkat pengangguran dalam jangka pendek. Dalam ekonomi dikenal adanya kurva Phillips. Bisa kita lihat kurva Phillips ini merupakan yang menghubungkan antara inflasi dan juga pengangguran. Tapi di sini hubungannya itu terbalik. Apabila inflasi meningkat, maka tingkat pengangguran turun. Begitupun sebaliknya, pada saat tingkat pengangguran meningkat, maka inflasinya turun. Saat pengangguran cenderung rendah, inflasi akan cenderung tinggi, gitu ya. Begitu hubungan dari yang dijelaskan bahwa trade-off antara inflasi dan pengangguran. Selanjutnya adalah kita membahas mengenai masalah ekonomi. Jadi masalah ekonomi kalau dalam aplikasi itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Adapun masalah ekonomi modern yang dimana what atau apa yang diproduksi, how bagaimana kita membuat produksi tersebut, dan ketiga adalah untuk siapa barang itu diproduksi. Dan ini kita bahas pada sistem ekonomi ya. Jadi sistem ekonomi yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Ciri-cirinya adalah di sana teknik produksinya itu dipelajari secara turun-temurun. Jadi di sana itu kalau sistem ekonomi tradisional di situ tuh masih menggunakan adat istiadat yang dulu-dulu gitu. Terus hanya sedikit menggunakan modal, karena di sana pada saat ekonomi tradisional di sini itu maksudnya bahwa dia mengandalkan sumber daya alam, gitu. Adapun kelebihan dari sistem ekonomi tradisional adalah mendorong hubungan kerjasama dan kerukunan sehingga terdapat keselarasan antar individu. Yang kedua adalah barang dihasilkan hanya untuk keberlangsungan hidup masyarakatnya sehingga mengurangi pemborosan. Ketiga, adat istiadat dan tradisi relatif terjaga. Keempat, karena adat istiadat terjaga, maka cenderung menjaga kelestarian alam sekitarnya. Jadi sangat bagus sih sebenarnya, apalagi orang-orang yang di kampung ya. Di sana itu dia menggunakan untuk hidupnya itu adalah hutan. Jadi hutan ini terjaga gitu. Tidak ada eksploitasi terhadap sumber daya yang ada. Jadi dijaga oleh masyarakat yang menganut sistem ekonomi tradisional gitu. Adapun kekurangannya, yang pertama produksi terbatas karena bergantung pada kondisi alam. Kedua, standar hidup masyarakat relatif rendah. Ketiga, teknologi yang digunakan itu masih terbatas. Sistem ekonomi yang kedua adalah sistem ekonomi terpusat atau komando. Ciri-cirinya adalah semua alat dan sumber produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara. Jadi pekerjaan yang tersedia dan siapa yang akan bekerja itu ditentukan oleh pemerintah. Rakyat tidak memiliki kebebasan memilih pekerjaan. Terus ciri-ciri yang ketiga adalah kebijakan ekonomi diatur oleh pemerintah. Jadi di sini pemerintah yang merupakan orang yang sangat berkuasa ya. Terus kelebihan dari sistem ekonomi terpusat yang pertama adalah pemerintah lebih mudah mengendalikan maksud saya inflasi atau masalah ekonomi yang lain. Yang kedua, pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan sehingga pasar barang dalam negeri berjalan dengan lancar. Terus kelebihan yang ketiga adalah relatif lebih mudah melakukan distribusi pendapatan. Yang keempat, jarang terjadi krisis ekonomi karena kegiatan ekonomi direncanakan. Iya, karena diatur oleh pemerintah, tentunya ada sesuatu yang lebih terarah atau terorganisir ya.
Adapun kekurangannya yang pertama mematikan inisiatif individu untuk maju, sebab segala kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah pusat. Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber daya. Iya, karena di sini masyarakat itu tidak punya ini ya, tidak punya daya karena eh, pemerintah pusat yang mengendalikan. Oke, kita next selanjutnya sistem ekonomi pasar atau kapitalis. Ciri-cirinya adalah semua sumber produksi milik masyarakat. Nah, kebalikan dari yang tadi ya. Terus yang kedua, pemerintah tidak ikut campur secara langsung dalam perekonomian. Yang ketiga, masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemberi kerja dan golongan pekerja. Terus ciri-cirinya yang keempat adalah timbul persaingan. Adapun kelebihan dari sistem ekonomi pasar yaitu menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Kalau yang kedua, setiap individu bebas untuk memiliki sumber daya produksinya. Nah, yang ketiga, timbul persaingan untuk maju, menghasilkan barang yang bermutu tinggi karena barang yang kurang bermutu tidak akan laku di pasar. Nah, kelebihan yang kelima adalah efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atau atas motif untuk mencari keuntungan gitu. Jadi di sini pada sistem ekonomi pasar bagaimana seorang produsen atau penjual untuk membuat kualitas barangnya itu bagus. Karena pada saat kualitasnya jelek, otomatis tidak akan laku. Adapun kekurangannya adalah sulit melakukan pemerataan pendapatan. Pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi golongan pekerja sehingga yang kaya ini semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Kekurangan yang ketiga adalah sering muncul monopoli yang merugikan masyarakat. Yang keempat, sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu. Jadi sistem ekonomi pasar ini juga memiliki kekurangan yang lumayan ya. Selanjutnya sistem ekonomi campuran. Ciri-cirinya adalah pemerintah dan swasta melakukan kegiatan perekonomian. Jadi bersama-sama. Terus yang kedua adalah kedua adalah ekonomi merupakan mekanisme pasar tetapi masih terdapat campur tangan pemerintah maksudnya. Adapun kelebihannya yaitu terjamin kestabilan ekonomi. Kedua, pemerintah dapat lebih fokus untuk menggerakkan sektor usaha mikro dan menengah. Ketiga, terdapat kebebasan berusaha sehingga mampu mendorong kreativitas dan inovasi inisiatif. Keempat, terdapat pengakuan hak atas hak milik individu terhadap sumber produksi meskipun ada pembatasan gitu. Jadi selain kelebihan ada juga kekurangannya. Kekurangan yang pertama, terdapat kesulitan untuk menentukan batas kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan oleh swasta dan pemerintah. Kedua, terdapat kesulitan untuk menentukan batas sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah ataupun juga swasta. Oke, bagaimana kita harus tahu juga ya sistem perekonomian Indonesia kita itu apa? Oke, jadi sistem perekonomian yang dianut oleh Indonesia itu adalah sistem ekonomi Pancasila yang merupakan sistem ekonomi yang dianut bangsa Indonesia. Nah, sistem ekonomi Pancasila ini memberikan kebebasan berusaha kepada setiap warga masyarakat dalam batas dan syarat tertentu. Dan ini tertuang atau diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Adapun nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia yang pertama adalah kekeluargaan, gotong royong, kerjasama, keadilan. Oke, terima kasih semuanya yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.